warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3, kelompok 3 akan mempresentasikan tugas geografi dari Bu Guru. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, nomor 1, apa yang dimaksud jaringan transportasi? Jaringan transportasi adalah realisasi dari jaringan sosial yang menggambarkan struktur yang memungkinkan pergerakan kendaraan atau suatu arus beberapa komoditas tetapi tidak terbatas pada jaringan jalan raya, rel kereta api, rute udara, jaringan pipa, dan saluran listrik. Nomor 2, jelaskan pengertian transportasi menurut Papa Kostas, Morlock, dan Warpani. Yang pertama, menurut Papa Kostas tahun 1987, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Yang kedua, menurut Morlock tahun 1978, transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut suatu dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, menurut Warpani tahun 1990, transportasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas perpindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebutkan komponen-komponen dalam sistem transportasi. Jawabannya adalah suatu sistem transportasi pada dasarnya dapat dipilih menjadi beberapa komponen berikut. A. Prasarana atau sarana transportasi. B. Sistem operasi. C. Pola dan intensitas pergerakan. D. Pola dan distribusi aktivitas. E. Organisasi dan kelambangan suatu komponen akan terkait dengan komponen lain secara langsung. Saya akan menjelaskan nomor 4. Jelaskan perbedaan sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Yang pertama, sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan atau titik simpul di dalam kota. Jawaban nomor 5. Jelaskan perbedaan antara jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan lokal dikutip dari UU nomor 38 tahun 2004. Jalan lokal merupakan jalan umum yang ditunjukkan untuk kendaraan angkutan lokal. Jalan lingkungan mengutip dari UU nomor 38 tahun 2004. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang ditunjukkan untuk kendaraan angkutan lingkungan. Jalan arteri dikutip dari UU nomor 38 tahun 2004. Jalan arteri merupakan jalan umum yang ditunjukkan oleh kendaraan angkutan. Jalan kolektor mengutip dari UU nomor 38 tahun 2004. Jalan kolektor merupakan jalan yang ditunjukkan untuk kendaraan angkutan pengumpul atau pembagi. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 6. Jalan nasional ditandai dengan kode K1. Jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi tersebut. K2. Menurut PP nomor 34 tahun 2006, jalan kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7. Sebut dan jelaskan dua faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan utama dalam jaringan transportasi. 1. Aksesibilitas. Konsep dasar dari interaksi atau hubungan antara tata guna lahan dan transportasi adalah aksesibilitas.
Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan dan kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. 2. Bangkitan pergerakan adalah tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan kebutuhan prasarana transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan, serta sarana untuk mendukung transportasi yang efisien, aman, dan lancar, serta berwawasan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9. Jelaskan model-model perencanaan transportasi perangkutan. Yang pertama, model bangkitan pergerakan atau trip generation model, yaitu permodelan transportasi yang berfungsi untuk meramalkan dan memperkirakan jumlah perjalanan yang berasal dari suatu zona atau kawasan atau lahan dan jumlah perjalanan datang atau tarik menuju ke suatu tempat pada masa yang akan datang, tahun rencana persatuan waktu. Yang kedua, model sebaran pergerakan atau trip distribution model, yaitu permodelan yang memperlihatkan jumlah perjalanan yang bermula dari satu zona tujuan yang menyebar ke beberapa zona tujuan. Yang ketiga, model pemilih moda atau model choice models, yaitu permodelan atau tahapan proses perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan perjalanan atau mengetahui jumlah orang dan barang yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi. Yang keempat, model pemilih rute atau trip assignment models, yaitu permodelan yang memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan yang memilih berbagai rute dan lalu lintas yang menghubungkan jaringan transportasi tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 10 dan nomor 11. Nomor 10. Jelaskan apa tujuan perencanaan transportasi. Tujuannya adalah untuk memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan transportasi, jumlah perjalanan baik untuk angkutan umum maupun angkutan pribadi pada masa yang akan datang untuk kepentingan kebijakan investasi perencanaan transportasi. Nomor 11. Sebutkan faktor-faktor yang menjadi pengaruh kemacetan lalu lintas. Faktornya adalah arus lalu lintas yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Terjadinya kecelakaan sehingga menjadikan gangguan kelancaran kendaraan lainnya. Karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas. Yang ketiga, terjadinya banjir sehingga memperlambat laju kendaraan. Tahap perencanaan. Tahap pertama, menetapkan serangkaian tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang akan terjadi. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum